Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Nursalih Insani dalam channel Insan Pijar, menjadi insan pintar dengan belajar. Di video kali ini adalah video lanjutan dari pertama-pertama yang membahas mengenai metode inkusatoir serta akusatoir. Nah, untuk video kedua ini kita akan membahas lebih dalam mengenai hukum pembuktian yang berjudul segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian itu sendiri. Nah, apa saja sih hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian tersebut? Gak usah berlama-lama, langsung saja kita bahas penjelasannya dalam video berikut ini. Oke, kita masuk ya ke dalam penjelasannya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan hukum pembuktian. Saya mengutip pengertian hukum pembuktian dari bukunya Alfitra yang berjudul Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia. Langsung saja saya bacakan ya. Hukum pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yaitu segala proses dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut, serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian. Pembuktian yang tadi dibahas dalam video sebelumnya dan video kali ini adalah pembuktian yang dilakukan di tingkat akusatoir. Jadi perlu diingat, kalau yang namanya pembuktian itu pasti dilakukannya di tingkat akusatoir bukan inkusatoir. Nah, di tingkat akusatoir ini akan menentukan nasib terdakwa itu sendiri. Ya, tentunya dia yang melakukan suatu pelanggaran hukum gitu ya. Hakim dituntut, ya, hakim di sini dituntut harus cermat dan hati-hati ya dalam menilai setiap alat bukti yang dihadirkan, setiap alat bukti yang ada, menilai saksi-saksi yang dihadirkan gitu. Karena apa? Nasib terdakwa di sini dipertaruhkan. Seperti itu ya. Nah, melalui proses yang berjalan ya, hakim dalam memeriksa alat bukti, kemudian hakim memeriksa saksi-saksi yang dihadirkan. Nah, itu akan menentukan nasib terdakwa, apakah bersalah atau tidak bersalah. Nah, nanti putusan apa yang oleh hakim akan dijatuhkan kepada terdakwa ini. Nah, perlu diketahui di dalam perkara pidana ya dikenal 3 jenis putusan. Ada putusan bebas, putusan lepas, dan putusan dipidana atau putusan bersalah. Apa saja sih penjelasannya? Kita bahas satu-satu ya. Jika alat bukti yang dihadirkan di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa, maka terdakwa akan diputus bebas. Hal ini karena terdakwa tidak bisa dinyatakan ya, bersalah melakukan suatu tindak pidana. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti dilakukan oleh seorang terdakwa, maka dia akan diputus bebas. Ada dasar hukumnya nggak? Ada. Kita buka ya, pasal 191 ayat 1 di dalam KUHP-nya. Kita buka, kita bacakan. 191. Saya baca ya. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Jadi perlu dipahami, untuk jenis putusan bebas itu adalah jika alat bukti yang dihadirkan secara sah di persidangan itu ya, tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa melakukan suatu tindak pidana, maka putusan bebaslah yang akan dijatuhkan kepadanya. Nah, lain halnya
jika perbuatan yang didakwakan kepada seorang terdakwa itu terbukti ya, tetapi perbuatan tersebut tidak termasuk ke dalam perbuatan pidana, maka seorang terdakwa itu harus diputus lepas. Nah, hal ini berdasarkan pasal 191 ayat 2 di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidananya. Ayo kita baca ya. 191 ayat 2. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, nah terbukti ya, tetapi perbuatan itu tidak termasuk merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Nah, maksudnya apa sih? Nah, jadi apa yang didakwakan oleh jaksa ini terbukti, ya, tetapi hal itu tidak termasuk suatu tindak pidana, tetapi masuk ke dalam perkara hukum perdata atau perkara hukum adat dan lain sebagainya. Jadi dia tidak merupakan suatu perbuatan pidana, maka terdakwa itu harus diputus lepas. Jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang berlaku, serta perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang didakwakan di dalam pasal yang disangkakan kepada seorang terdakwa ini, maka terdakwa dinyatakan bersalah. Nah, akibatnya terdakwa ini harus diputus dipidana atau diputus bersalah. Hal ini tentunya mempunyai dasar hukum. Dasar hukumnya masih sama, ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tetapi pasalnya bukan di 191, tetapi ada di 193. Kita baca ya. Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Nah, berarti diputus bersalah atau diputus pidana kalau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan memenuhi unsur yang didakwakan. Oke, setelah kita tahu mengenai beberapa macam putusan, kita akan masuk ke dalam sumber hukum formal ya, dalam hukum pembuktian. Sumber hukum formal yang pertama ada undang-undang. Nah, undang-undang di sini yang dimaksud adalah yang pertama pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang membahas mengenai alat bukti. Yang pertama ada saksi, kemudian ada ahli, kemudian ada surat, ada petunjuk dan keterangan terdakwa. Selain di dalam KUHP, di dalam Burhala Wetbook atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di pasal 1866 BW ya, ada beberapa macam alat bukti gitu ya, berbeda tentunya dengan yang diatur di dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, apa saja sih itu di pasal 1866? Kita buka ya 1866-nya. 1866. Oke, jatuh ya. 1866. Alat bukti ya terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Nah, itu alat bukti yang sah yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sumber hukum formal yang lain ya masih di dalam undang-undang, itu juga diatur dalam HIR ya, Hukum Acara Perdatanya di pasal 295. Nah, 295 di dalam HIR ini juga membahas mengenai alat bukti. Nah, alat bukti apa sih yang dibahas dalam 295 HIR ini? Bacakan ya. Terdiri dari kesaksian, surat-surat, pengakuan, dan petunjuk-petunjuk. Sedangkan alat bukti di TUN ya, Tata Usaha Negara, ada dalam pasal 100 yang terdiri dari surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Nah, itulah sumber hukum formil dalam hukum pembuktian dari sisi undang-undang.
Sumber hukum formil selanjutnya dalam hukum pembuktian selain undang-undang, ya, ada juga doktrin dan jurisprudensi. Doktrin itu adalah pendapat para ahli hukum, sedangkan jurisprudensi adalah putusan hakim terdahulu, yang mana putusannya perkaranya belum diatur dalam undang-undang yang telah memiliki kekuatan hukum tetap inkrah van bawasde yang digunakan oleh hakim selanjutnya atau hakim setelahnya. Jurisprudensi itu sendiri dibagi menjadi dua. Ada jurisprudensi biasa dan ada jurisprudensi tetap. Di mana jurisprudensi biasa adalah semua perkara perdata yang berakhir secara damai. Sedangkan jurisprudensi tetap adalah semua perkara pidana yang terjadi di pengadilan negeri yang tidak diajukan banding, semua perkara pidana di pengadilan tinggi yang tidak diajukan kasasi, semua perkara pidana di pengadilan tinggi ya yang tidak diajukan PK ke Mahkamah Agung. Itu jurisprudensi. Oke, jadi siapa sih yang berhak untuk mengajukan alat bukti gitu kan? Secara sah menurut undang-undang, pihak yang berhak untuk mengajukan alat bukti itu ada dua. Yang pertama ada penuntut umum tentunya, dan yang kedua adalah terdakwa atau penasihat hukumnya. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya jika alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum itu bertujuan untuk membuktikan dakwaan si penuntut umum itu sendiri, ya. Di mana hal ini merupakan alat bukti yang akan memberatkan bagi terdakwa. Sedangkan alat bukti yang dihadirkan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya itu berfungsi untuk membebaskan terdakwa dari tuntutan atau setidaknya meringankan terdakwa dari dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum, di mana alat bukti yang dihadirkan oleh terdakwa atau penuntut umum ini disebut dalam bahasa hukum yaitu alat bukti ad charge. Nah, perlu diketahui ya, terdakwa ini tidak dibebani pembuktian sebab kita mengenal yang namanya asas presumption of innocence, praduga tak bersalah. Hal ini juga disebutkan loh di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidananya di pasal 66. Kita buka pasal 66-nya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di pasal 66, tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Jadi udah jelas ya, menurut hukum sendiri terdakwa tidak dibebani pembuktian. Karena apa? Karena imbas dari asas presumption of innocence. Nah, jadi apa sih kegunaan pembuktian bagi para pihak yang ada dalam persidangan itu? Bagi penuntut umum itu sendiri, ya, kegunaan pembuktian adalah untuk meyakinkan hakim. Meyakinkan hakim kayak gimana sih? Meyakinkan hakim atas dakwaannya, meyakinkan hakim atas alat bukti yang dia hadirkan, meyakinkan agar terdakwa itu bersalah gitu sesuai dengan catatan dakwaannya. Nah, sedangkan bagi seorang terdakwa, ya, kegunaan pembuktian di sini adalah untuk meyakinkan hakim agar apa yang didakwakan oleh penuntut umum itu tidak terbukti atau setidaknya dinyatakan atau meringankan ya bagi terdakwa itu. Nah, biasanya kegunaan pembuktian untuk seorang terdakwa di sini disebut sebagai alat bukti kebalikan ya, atau bukti kebalikan. Nah, yang ketiga, kegunaan pembuktian bagi hakim di sini adalah untuk melihat alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum atau alat bukti yang dihadirkan oleh terdakwa untuk bisa menimbang apakah nanti terdakwa diputus bersalah, bebas, atau lepas. Oke, itulah penjelasan saya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa menuai keberkahan untuk kita semua. Jika ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah mendengarkan.
Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.